Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menemani aktivitas Anda dalam program unggulan seputar haji bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz dari KBIH UMTA dan bergabung juga melalui Zoom Ustadz Sukarman MPD Karom dari KBIH UMTA. Yang hadir di studio Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba sapa Ustadz Sukarman yang berada. Assalamualaikum Ustadz Sukarman. Assalamualaikum Ustadz Sukarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar sehat nggih Ustadz Sukarman? Alhamdulillah sehat. Ya. Untuk pertama kita simak dulu paparan awal materi dari Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Silakan Ustadz Dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man lakhalahu kana minna walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Para pemirsa MTA TV yang berbahagia, para pendengar radio MTA FM, Persada M, dan juga banyak siaran radio yang ikut menyiarkan seputar haji pada sore hari ini. Mari kita bersyukur pada Allah, kita masih banyak diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan umur, diberikan kita bisa memperbaiki diri. Kita juga diberikan kesehatan, diberikan banyak hal yang semuanya kita syukuri, kita laksanakan di jalan yang baik, di jalan yang benar. Pada sore hari ini masih kita bicarakan masalah kesehatan haji, utamanya masalah penyakit-penyakit dalam perjalanan. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan tentang penyakit saluran pernapasan, maka kita lanjutkan penyakit dalam saluran pencernaan. Ya. Dan kita dalam perjalanan itu banyak sekali. Di antara kita kadang-kadang gara-gara makanannya tidak bagus, atau minumnya tidak bagus, atau lingkungannya yang jelek, kadang-kadang menjadikan penyakit yang namanya mencret, ya, yang namanya diare. Ya. Nah, diare ini sering terjadi pada rombongan perjalanan, ya. Kita dari Indonesia, mungkin dari pesawat, mungkin dari di Arab Saudi. Itu karena makanannya kurang bagus, atau mungkin sudah basi misalnya, atau mungkin kemasukan kuman, ya, gara-gara ada lalat, itu akhirnya kita jadi mencret. Kalau satu mencret nanti akan berkembang pada yang lain-lain, menular kepada yang lain. Maka kita perlu jaga jangan sampai kita mencret. Kalau mencret itu biasanya yang paling berat kan kehabisan cairan, lemes. Maka harus kita jaga supaya tidak mencret. Perlu kita ketahui penyebab mencret adalah kuman, ya. Adanya kuman dimulai dari kemungkinan yang paling banyak adalah virus, ya. Virus itu dikatakan hewan yang bukan, dikatakan benda mati yang bukan, karena dia itu membiak banyak tapi tidak punya alat organ kehidupan, jadi setengah hidup setengah mati. Nah, virus itu bisa berkembang biak, bisa menularkan kepada yang lain. Atau diantara kita karena ada kuman Bacillus shigella namanya, atau salmonella, atau amuba, atau kolera, ya. Bahkan kalau kita kena kolera itu ya keluar cairan banyak sekali sampai lemes, dan atau yang sampai sekarang belum bilang namanya tipes, ya. Tipes itu juga penyakit saluran pencernaan yang kadang-kadang kita menular, ya. Di Indonesia gara-gara barang najis tidak terkumpul, termasuk di Arab Saudi, ya. Karena di sana ada barang najis yang kadang-kadang berceceran kemana-mana ada, maka bisa terjadi namanya tipes, ya. Atau mungkin karena Shigella, salmonella, amoeba, ya.
Maka intinya kita harus menjaga diri dari penyakit saluran pencernaan. Supaya terhindar dari saluran pencernaan penyakit ini, kita harus hati-hati dalam hal makanan, dalam hal minuman ya. Jangan sampai makanan basi dimakan ya, atau minuman yang meragukan dimakan akhirnya menjadi penyakit itu. Kemudian penularannya bisa dari makan minuman yang tercemar. Kemudian yang sering gejalanya adalah mencret ya, atau bahkan muntah, atau sakit perut ya, atau panas ya. Itu cirinya. Pencegahannya ada kebersihan air, kebersihan makanan, kebersihan lingkungan ya. Dijaga di kamarnya atau di mana-mana itu dijaga dari kebersihan. Terutama makanan, terutama dari kotoran ya. Kalau ada kotoran itu harus segera dibersihkan itu. Kemudian bahayanya kehabisan cairan ya, dehidrasi. Maka supaya kita tidak dehidrasi, kita minum yang banyak ya, manis ya, cari minum teh boleh, susu boleh, madu boleh ya, atau pokari boleh ya, atau mungkin Oralit yang paling bagus ya. Di Arab Saudi bawa Oralit ya. Sekarang banyak rasa-rasa yang enak itu, pokari itu berbagai macam, ada rasa jeruk, ada rasa stroberi, ada rasa melon, macam-macam lah. Itu pokari sekarang Oralit sekarang itu berbagai macam rasa. Itu bagus, dan di Arab Saudi kan kekurangan cairan itu memungkinkan, maka kita bawa Oralit bagus itu. Lah kalau terpaksa, kalau pengobatan hanya misalnya sakit perut, dikasih obat sakit perut terus 2-3 hari tidak sembuh, harus diberi namanya antibiotik ya. Kalau 1 hari 2 hari biasanya virus, tapi kalau sudah lebih dari 3 hari harus minta kepada dokter atau TKHI, TPHD, TKHD itu minta antibiotik supaya kumannya mati dengan antibiotik. Ya, itulah yang saya sampaikan, pesan saya untuk jangan sampai ada diare, jangan sampai ada kekurangan cairan, kehabisan cairan, dehidrasi, maka kita minum yang banyak bagi mereka yang terkena diare. Kalau dia sedang diare, dia harus misahkan diri ya. Jangan sampai ya istilahnya apa ya, dalam satu rombongan ada yang diare, akhirnya banyak orang, akhirnya banyak tertular. Ya saya kira itu saja. Ya, baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, setelah kita menyimak paparan dari Ustadz Dr. Setio Budi Santoso, mari kita sapa Ustadz Sukarman MPD selaku Karom KBIH UMTA untuk mendengarkan laporan beliau dari Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum Ustadz Sukarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa terhubung Ustadz Sukarman. Silahkan laporannya Ustadz Sukarman untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV, MTA TV di mana saja berada yang kami hormati, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Dr. Budi yang kami hormati serta kru MTA TV di studio. Pertama, saya sampaikan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami keluarga besar MTA Saula, keluarga besar MTA yang sudah menunaikan ibadah haji, terutama yang tergabung di KBIHU Mina Persada MTA Sragen, saat ini sudah berada di Mekah. Pada kesempatan ini kami sampaikan, saya nama Sukarman. Kebetulan pada tahun ini saya berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan sekaligus sebagai petugas haji daerah atau PHD Kabupaten Sragen.
dan dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, saya ditunjuk sebagai pimpinan rombongan warga MTA yang menunaikan ibadah haji di tahun 2025 Masehi atau 1446 Hijriah ini. Pemirsa MTA TV di mana saja berada, terutama pada para keluarga yang saat ini mungkin menunggu kabar saudara atau bapak ibu yang saat ini menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah sampai pada saat ini beberapa daerah kloter yang diikuti oleh warga Majelis Tafsir Al-Quran sudah sampai di Mekah atau di Madinah. Kebetulan yang saya satu kloter dengan KB Aminah Persada berjumlah 62. Alhamdulillah pada hari Rabu dini hari sampai sini dengan selamat. Kemudian disusul dari MTA Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 33. Kebetulan kami menempati maktab di Mispalah di hotel nomor 912 atau 912 dari Karanganyar bertempat di sebelah kami 913. Dan beberapa warga Majelis Tafsir Al-Quran saat ini sudah bisa terpantau. Kemarin dari Jambi sudah masuk di Mekah ini berjumlah 4, kemudian dari Ngawi 27, kemudian Sukoharjo ini menjadi 2 kloter. Tahap pertama 6 orang sudah masuk di Mekah. Dan alhamdulillah baru tahun ini kami yang ditunjuk sebagai ketua rombongan bisa memantau, bisa ketemu saudara-saudara kita yang berasal dari JJB, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dan beberapa kali sudah bisa ketemu di Masjidil Haram. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa MTA TV, dan sekaligus kami sampaikan kepada Al-Ustadz Nurkhalil Saifullah, secara keseluruhan, alhamdulillah keluarga besar MTA yang saat ini menunaikan ibadah haji, semuanya sehat. Kemudian, khususnya di kloter 61 yang saya di dalamnya, 62 jamaah semuanya sudah bisa melaksanakan umroh. Kecuali 1 karena ini sedang haid atau datang bulan. Dan dari KB IHU yang lain atau kelompok bimbingan yang lain dari Karanganyar 32, juga semuanya sehat dan semuanya sudah bisa menunaikan umroh sebagai haji tamattu. Begitu juga kabar dari daerah-daerah lain, secara umum semuanya sudah bisa menunaikan umroh. Kemudian ini kami kabarkan dengan aturan pemerintah Saudi yang sekarang ini tidak boleh masuk visa ziarah untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah kondisi Masjidil Haram lebih longgar atau bisa kita tawaf di pelataran Ka'bah. Artinya kondisinya memang ini tidak padat sekali meskipun kabarnya nanti Haji Akbar. Jadi alhamdulillah secara umum bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa MTA TV terutama keluarga yang saat ini menanti kabar saudara dan bapak ibu orang tua yang sekarang menunaikan ibadah haji, secara umum semuanya sehat, lancar, dan sudah bisa melaksanakan
umroh karena kita semuanya memakai haji tamattu. Dan perlu kami sampaikan kabar yang sampai di Indonesia berkaitan dengan aturan baru bahwa semua ibadah haji harus punya kartu nusuk. Ini karena ada perubahan regulasi yang dulu penyelenggaraan ibadah haji itu muyasasah, yang sekarang ini dipakai dengan dipegang istilahnya syarikah atau perusahaan atau PT lah gitu, swasta, sehingga jamaah haji harus masuk di Mekah ini harus bawa kartu nusuk. Ini seperti ini. Ini alhamdulillah saya sudah punya ini. Nah, alhamdulillah yang kami pantau dari jamaah MTA dan Mina Persada Sragen ini hampir semua sudah mendapatkan kartu nusuk. Dan apabila ada 1-2 yang belum, ini atas kerja keras dari petugas kloter, baik ketua kloter maupun pembimbing ibadah dan kesehatan, ini satu demi satu terus diupayakan untuk bisa mendapatkan kartu nusuk. Karena masuk Masjidil Haram ini harus membawa kartu nusuk. Meskipun bisa diganti dengan fotokopi visa, tetapi itu perlu pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Tapi secara umum sekali lagi kami laporkan, semuanya tidak ada masalah dan semuanya bisa terselesaikan kaitan dengan regulasi itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, kebetulan alhamdulillah pada saat ini saya didampingi oleh Ketua Kloter Ibu Rizky di samping kanan saya, dan di samping kiri saya ada Bapak Kumaidin sebagai pembimbing ibadah. Dan pada kesempatan ini juga kami mohon memberikan satu sambutan atau ucapan sepatah dua patah kata di lewat MTA TV ini. Untuk itu monggo Bu Ketua Kloter untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Antasari Agustin sebagai Ketua Kloter 61 SOC. Kegiatan sehari-hari saya bekerja pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih kepada pemirsa MTA dimanapun berada. Terima kasih juga kepada KBIHU Mina Persada yang telah banyak mendukung kami dalam pengelolaan jemaah haji Kloter 61 SOC. Kami juga bersyukur jemaah KBIHU Mina Persada sangat proaktif pada aturan dan taat pada aturan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, termasuk penyesuaian aturan manajemen syariah yang melayani jemaah berdasarkan syariah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus ini mohon kepada Bapak Kumaidin selaku pembimbing ibadah untuk bisa menyampaikan tentang kondisi mungkin jamaah haji khususnya di Kloter 61 termasuk KBIH Mina Persada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala hamma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati para pemirsa TA TV dimanapun berada, MTA TV dimanapun berada. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, hari ini kita dipertemukan bersama-sama. Terkhusus kami yang sekarang di Mekah, mudah-mudahan semua pemirsa MTA TV diberikan kesehatan, diberikan keselamatan,
dan di waktu yang lain diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama tindak ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah ya di waktu-waktu yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, kami Humaidin dari pembimbing ibadah kloter 61 SOC, di mana di dalam kloter tersebut ada jamaah dari MTA, khususnya dari KBI Haumina Persada. Kami sehari-hari sebagai ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Dalam penyelenggaraan ibadah haji ini, kami merasa sangat terbantu. Oleh karena itu kami mengapresiasi kepada MTA, khususnya kepada KBI Haumina Persada yang telah membimbing, membekali, dan menyiapkan para calon jamaah haji di tahun 2025 ini, sehingga mereka, para jamaah haji yang tergabung di Mina Persada dan ada di kloter kami ini, termasuk jamaah-jamaah yang cukup mandiri, jamaah-jamaah yang tidak manja, jamaah-jamaah yang luar biasa. Dan kami juga sangat mengapresiasi kepada MTA, khususnya kepada KBI Haumina Persada, dan juga kepada para pembimbing di MTA, karena jamaah-jamaah yang tergabung di KBI Haumina Persada itu termasuk jamaah yang taat terhadap regulasi, apapun regulasinya yang diberlakukan oleh pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi, jamaah selalu siap untuk melaksanakan. Ketika di awal-awal kita mendengar hal-hal yang mungkin terasa kurang nyaman, tetapi alhamdulillah yang kita rasakan bersama-sama saat ini, termasuk oleh jamaah KBI HUM Mina Persada, kita semua sungguh sangat nyaman dan luar biasa, karena apapun dan semua yang dilaksanakan oleh PPIH Arab Saudi, termasuk oleh pemerintah Arab Saudi, adalah hal-hal yang terbaik. Sebagai contoh misalnya, kalau di awal-awal ada beberapa jamaah yang terpisah dan sebagainya, sekarang sudah ada solusi terkait penggabungan jamaah, khususnya yang pendampingan maupun terkait dengan suami istri yang terpisah, atau pendampingan orang tua dan anak yang terpisah. Sekarang sudah ada solusi itu. Kemudian terkait konsumsi juga, alhamdulillah kami tadi sudah ngobrol sedikit bersama para jamaah. Alhamdulillah menu yang disajikan adalah menu Indonesia. Rasa yang dirasakan oleh para jamaah adalah aroma aneka rasa Indonesia, tidak ada rasa Arab-Arab. Jadi hampir semua makanan yang disuguhkan kepada jamaah, semuanya ternikmati dengan luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu semua, khususnya para pemirsa MTA TV dimanapun, mohon doanya mudah-mudahan nanti semua jamaah, khususnya juga jamaah dari Mina Persada, bisa melaksanakan ibadah haji dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Bahkan tadi targetnya, kalau cita-cita kita semua adalah haji yang mabrur, jamaah katanya nanti tidak hanya mabrur, tapi juga mabrur dan makmur katanya. Nah, karena apa? Ibadahnya luar biasa, tapi juga suguhan-suguhan yang diberikan oleh pemerintah, oleh PPIH, ini juga sangat luar biasa. Nah, karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, apresiasi yang mendalam kepada MTA TV dan juga kepada MTA pada khususnya, Mina Persada pada khususnya, dalam mengelola jamaah di tahun 2025 ini. Terima kasih, mudah-mudahan amal ibadah yang telah diperjuangkan, telah dilaksanakan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua jamaah MTA mudah-mudahan berkesempatan semua untuk bisa berhaji bersama-sama di masa yang akan datang. Terima kasih. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Ustadz Sukarman. Terima kasih Ibu Rizky selaku Ketua Kloter SOC 61, dan terima kasih kepada Bapak Humaidin selaku pembimbing ibadah di Kloter 61 SOC. Dan demikian pemirsa MTA TV di mana saja berada, sekedar informasi keadaan terutama jamaah haji yang tergabung di KBI Mina Persada dan secara umum warga Majelis Tabsir Al-Quran di seluruh Indonesia ini. Dan mohon doanya kepada seluruh
pemirsa TV, terutama juga keluarga di rumah untuk keselamatan, kesehatan, dan bisa menunaikan ibadah haji mulai dari rukun, wajib, dan sunnah-sunnahnya, dan kelak nanti bisa kembali lagi ke Indonesia mendapatkan haji yang mabrur. Demikian sekedar laporan kami dari Tanah Suci, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian waktu selanjutnya, selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Budi dan kru MTA TV di studio. Ya. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sukarman masih terhubung dengan kita? Ya, masih. Ya. Mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan Ustadz Sukarman. Untuk KBIHU MTA, apakah ada jamaah yang membutuhkan perhatian khusus atau misalkan lanjut usia atau masalah kesehatan? Tadi belum disampaikan. Kalau untuk dalam rombongan KBIHU MTA ataupun KBIHU Mina Persada. Ya, bisa ya, ada. Jadi pemirsa MTA TV di mana saja berada, ini mohon maaf ini karena alatnya harus dipegang seperti ini. Jadi satu contoh kemarin dari KBIH Mina Persada MTA Sragen, dari jumlah 62, ada 3 yang bermasalah yang kaitannya dengan sakit, sehingga harus memakai kursi roda. Alhamdulillah semuanya bisa diatasi dengan cara untuk tahap pertama, karena kami atau kita semua itu dengan cara haji tamato, artinya umroh lebih dulu. Jadi jemaah haji yang sehat, yang berjumlah 58 kemarin itu umroh lebih dulu. Selesai umroh, kemudian kembali ke maktab atau ke hotel setelah istirahat. Yang muda atau yang sehat, ini semuanya kami hitung keperluan dari 3 kursi itu. Akhirnya kemarin didampingi 6 saudara-saudara dari KBIH Mina Persada yang muda bisa mengantar bapak-bapak atau yang sakit tadi untuk umroh. Alhamdulillah semuanya bisa umroh. Begitu juga di kelompok-kelompok bimbingan yang lain yang tergabung di kabupaten kota yang lain, begitu Mas. Terima kasih atas informasinya. Mungkin dari Dr. Budi ada yang ingin ditanyakan? Ya, yang pertama saya komentari tentang yang menstruasi ya. Tenang saja karena waktunya masih lama ya. Masih sekitar berapa? 2 mingguan. Jadi tentu tidak mungkin menstruasinya berlama-lama. Biasanya orang menstruasi itu maksimal paling 7 hari. Itu kadang hanya 2, 3, 4, 5 hari. Tapi kalau secara kedokteran itu biasanya maksimal 10 hari. Kalau lebih dari 10 hari itu sudah termasuk penyakit ya. Namanya kalau dalam agama namanya istihadah. Jadi kita itu masih untuk yang belum tawaf gara-gara menstruasi, insya Allah tidak perlu bingung sehingga nanti tentu pasti berhenti. Kalau lebih dari 10 hari berarti sudah masuk istihadah, berarti bisa dilaksanakan karena sudah penyakit itu. Ada yang menggarisbawahi 7 hari, ada yang menggarisbawahi 14 hari. Tapi kalau lebih dari 14 hari tidak mungkin. Artinya bukan menstruasi lagi. Sehingga nanti insya Allah bagi tadi yang menstruasi tidak ada masalah. Mungkin juga nanti di menstruasinya di Arafah pun tidak ada masalah ya. Misalnya menstruasi di Arafah nanti kan ada misalnya ke Musdalifah, ke Mina, hanya nanti tawaf ifadahnya menunggu sampai bersih, sehingga nggak ada masalah, insya Allah berjalan dengan lancar. Kemudian bagi yang sakit tadi alhamdulillah ya Pak Karman untuk dijaga kebersamaannya
Ya, kita sudah biasa melaksanakan kegiatan itu kita kebersamaan. Alhamdulillah tadi yang 3 dibantu yang lain. Termasuk nanti barangkali ada yang perlu dibantu, tetap kita jaga kebersamaan kita, tolong menolong, bantu membantu. Insya Allah ya, nilai pahalanya lebih besar karena kita bersama dengan orang yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Sehingga kita diperlancar dengan kegiatan kita. Untuk mesfalah kira-kira berapa kilo ya itu? Tidak sampai lebih dari 1 kilo kelihatannya. Saya tahun 91 di situ mesfalah. Alhamdulillah Dokter Budi. Ya. Jadi maktab mesfalah ini Dokter Budi, jadi cukup kurang lebih 1,5 sampai 2 kilo. Ya. Kemarin sore kami nyoba jalan kaki, hanya beberapa menit saja. Nah, alhamdulillah. Iya. Ya alhamdulillah berarti kita secara rutin untuk sholat 5 waktu di Masjidil Haram masih bisa. Yang penting hanya itu ya, karena kita belum haji ya. Istilahnya jangan blonjo-blonjo, jangan ke sana kemari. Yang penting itu menunggu sampai ibadah haji dilaksanakan setelah haji, baru nanti rekreasi, baru nanti belanja-belanja. Sekarang fokusnya hanya di hotel, istirahat, terus sholat di Masjidil Haram ya. Kalau perlu kan bisa double lah, misalnya mengasar zuhur dengan asar, kemudian juga maghrib dengan isya, kan bisa tidak pulang. Artinya dekat itu kan tidak pulang. Yeah. Iya, kalau tiap 5 kali sekali ya agak berat, tapi kalau bisa 2 kali di double kan bisa. Ya alhamdulillah Pak Karman atas. Ya betul Dokter Budi. Jadi begitu. Jadi kami arahkan kepada jamaah memang terutama yang kurang sehat ini itu dan sebagainya tidak memaksakan diri untuk sholat 5 waktu ke Masjidil Haram. Iya. Dan ini perlu saya sampaikan nih Dokter Budi, atas arahan Ustadz Rosid kemarin supaya seluruh jamaah haji MTA tidak mengadakan city tour sebelum pelaksanaan haji atau armusna. Ya. Sehingga kegiatan city tour atau ziarah yang jauh nanti akan dilaksanakan setelah kegiatan haji atau armusna. Ini dalam rangka persiapan kita menghadapan haji nanti. Begitu Pak Dokter Budi. Ya, untuk menjaga kesehatan kita dalam pelaksanaan haji, karena puncaknya kan haji. Jadi kalau sekarang ya dijaga betul, jangan sampai banyak kegiatan yang mungkin menurunkan ketenagaan itu. Ya, seperti itu. Mungkin sebagai penutup, Ustadz Sukarman, harapan sebagai kepala rombongan supaya jamaah, terutama KBIH UMTA bisa lancar dalam menjalankan ibadah haji dan mabrur harapannya. Mungkin ada yang disampaikan sebagai penutup. Ya baik, pemirsa MTA TV di mana saja berada bisa, jadi di mana saja berada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas doa semuanya. Kami jamaah haji MTA di seluruh Indonesia ini alhamdulillah bisa terpantau, berkoordinasi lewat media, terutama WA Group, dan semuanya kondisi sehat dan bisa melaksanakan rukun dan kewajiban-kewajiban haji, terutama saat ini sudah bisa menyelesaikan umroh. Sekali lagi kami mohon doa dari Al-Ustadz, dari Bapak Ibu, pemirsa MTA TV di mana saja berada. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, mulai melaksanakan rukun, wajib, dan sunnah-sunnahnya. Mungkin itu Pak Dr. Budi dan Mas Dikro MTA TV yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih laporannya Ustadz Sukarman MPD selaku Karom KBIH UMTA. Mungkin sebagai penutup Ustadz Dr. Budi terkait materi kita atau mungkin terkait yang dilaporkan oleh Ustadz Sukarman pada kesempatan hari ini.
Jadi tetap saya ingatkan tentang dalam perjalanan itu nanti terutama menjaga kebersihan makanan, kebersihan lingkungan ya, termasuk kebersihan toilet ya. Jadi jangan sampai di antara kita ada yang diare ya, kemudian menyebar ke sana kemari, menular ke sana kemari menjadi penyakit itu. Kemudian untuk menjaga diri dari kesehatan fisik itu karena belum melaksanakan ibadah hajinya kan masih 10 hari lagi, sehingga kita harus jaga betul itu sehingga jangan sampai ada kegiatan yang lain yang menurunkan tenaga tadi, apalagi sampai ziarah, apalagi sampai belanja, termasuk barangkali ada di antara kita kan ada pengen mencari temannya ya. Oh teman saya di sana, teman saya di sana, nyari hotel sana, itu tidak perlu. Nanti kalau setelah haji selesai, baru kegiatan-kegiatan dilaksanakan. Ya, gitu aja. Ya, jadi intinya ibadahnya masih belum, jadi aktivitas-aktivitas lain ditunda dulu ya, saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz Dr. Budi atas tausiahnya serta laporan tadi Bapak Sukarman dari KPIH UMTA yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi untuk seputar haji pada kesempatan kali ini berupa laporan sekaligus materi sedikit dari Dr. Budi. Saya Fatih Hakil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mengundur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.